Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di channel YouTube Tino Adi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tema 6 tentang panas dan perpindahannya, subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran kedua untuk kelas 5 semester 2. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum menonton video ini. Nah anak-anak, pada pembelajaran kedua di subtema 2 ini, materi yang akan kita pelajari yaitu materi Bahasa Indonesia KD 3.3 tentang mengidentifikasi hal-hal penting dan membuat ringkasan dari teks, materi IPA KD 3.6 tentang perpindahan panas secara konveksi, dan materi SPDP KD 3.3 tentang pola lantai dalam tari. Anak-anak, kita dapat mengidentifikasi hal-hal penting dari suatu teks bacaan dengan cara yang pertama, kita perlu membaca dengan teliti dan sungguh-sungguh isi teks bacaan secara keseluruhan. Dengan membaca, kita akan mudah menyaring informasi yang dibutuhkan. Setelah itu, ambil inti dari teks bacaan tersebut. Kita dapat menggarisbawahi informasi-informasi penting yang ditemukan dalam teks bacaan. Perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat adalah angin yang bertiup dari arah darat ke arah laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Sedangkan angin laut adalah angin yang bertiup dari arah laut ke arah darat. Angin darat terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Sedangkan contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. Pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Anak-anak, kita dapat membuat ringkasan dari suatu teks. Berikut ini langkah-langkah membuat ringkasan. Yang pertama, membaca teks asli berulang kali agar memahaminya. Yang kedua, mencatat gagasan utama pada setiap paragraf dalam teks. Yang ketiga, membuat peta konsep agar paham tentang hal-hal yang akan diringkas. Dan yang keempat, menyusun ringkasan sesuai urutan yang terdapat dalam teks asli. Pola lantai dalam seni tari. Pada beberapa tarian, terutama tari kelompok, para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian. Ada sebuah tari yang jika diamati, posisi penari membuat bentuk atau formasi tertentu. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari dinamakan pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan, atau penari kelompok. Dalam tarian terdapat dua pola garis dasar pada lantai, yaitu pola lantai garis lurus
dan pola lantai garis lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Sedangkan pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Pola lantai itu antara lain berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Tari Jalan Kepang berasal dari Yogyakarta. Tari Jalan Kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Pola lantai yang digunakan pada tari ini antara lain pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Pola lantai pada tari Jalan Kepang tidak memiliki makna tertentu. Pola lantai dibuat untuk formasi penari. Berbeda dengan tari budaya Semang yang juga berasal dari Yogyakarta. Tari klasik ini mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Pola lantai yang digunakan pada tari ini pun memiliki nama tertentu, seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Nah anak-anak, sekian pembelajaran kedua di subtema 2 ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.